Halo semua, kembali bersama saya Guntur Romli di kanal YouTube Genbi. Hari ini kita akan membahas hasil pengadilan dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang divonis 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Pak Hasto tidak terbukti melakukan obstruction of justice sebagaimana pada dakwaan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tersebut. Putusan yang dibacakan sekitar mungkin 3 jaman ya, 3 jaman lebih itu sebenarnya harus tetap dilihat dalam kerangka proses persidangan yang 5 bulan. Ya, itu poin yang paling utama. Ketika kami baca secara lebih rinci, secara lebih rigid, kami melihat ada satu kejanggalan di sana. Kejanggalan dalam artian begini, ada bukti baru yang muncul di persidangan ini. Kami juga pengen tahu kan, mana bukti baru yang disebut majelis hakim. Ternyata kemarin itu yang disebutkan adalah yang paling banyak dapat uang itu Saiful Bahri. Bahkan dia lebih banyak dapat uangnya dibanding Wahyu Setiawan. Jangan-jangan podcast kita ini kalau membahas secara kritis institusi penegak hukum tertentu, penanganan kasus tertentu, ditafsirkan macam-macam. Hari ini saya akan mengajak Anda menyimak, mengkritisi hasil keputusan pengadilan tersebut bersama Bung Febri Diansyah. Selamat datang kembali, Bung Febri. Selamat datang kembali. Selamat kembali datang gitu ya. Terima kasih Bung Febri. Waktu setelah putusan kemarin, kami juga menyimak konferensi pers dari Bung Febri yang memberikan 9 catatan ya. Waktu itu terkait dengan vonisnya Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Bung Febri mungkin mau memulai dari apa dulu, yang poin yang berapa? Jadi vonis 3,5 tahun, kalau ditanya apakah puas atau tidak puas, tentu saja target dari penasihat hukum itu sebenarnya semaksimal mungkin ya. Dalam artian hukuman seminimal mungkin, dan kalau memang tidak terbukti ada perbuatan ya harusnya divonis bebas begitu ya. Itu target maksimalnya minimal, kurang lebih begitu ya logika berpikirnya. Nah, kemarin kami menyimak, kita semua menyimak secara langsung bagaimana putusan itu dibacakan. Dan putusan yang dibacakan sekitar mungkin 3 jaman ya, 3 jaman lebih itu sebenarnya harus tetap dilihat dalam kerangka proses persidangan yang 5 bulan. Ya, itu poin yang paling utama. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang hanya melihat bagian akhirnya saja, melihat angka 3,5-nya saja misalnya, tetapi melupakan proses panjang pembuktian selama 5 bulan. Kenapa itu penting? Karena dalam rangkaian proses pembuktian selama 5 bulan, itu kami melihat sebenarnya dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua itu sulit sekali untuk bisa dikatakan itu terbukti. Bisa terbukti gitu. Dan tapi kami bersyukur juga ya, kami bersyukur juga dakwaan pertama itu betul-betul dimentahkan oleh majelis hakim dan tidak terbukti. Karena memang demikianlah adanya. Obstruction of justice terhadap Pak Hasto, tuduhan obstruction of justice terhadap Pak Hasto tersebut seharusnya memang tidak terbukti sejak awal. Dan bahkan seharusnya sebelum masuk proses persidangan pun harusnya nggak ada ini penyidikan dan dakwaan OJ ini. Kenapa? Itu yang penting menjadi catatan. Karena majelis hakim tegas mengatakan pasal 21 itu, pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu yang mengatur soal obstruction of justice itu hanya berlaku untuk tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan. Itu sudah jelas sekali. Sementara tuduhan yang dilakukan oleh Pak Hasto itu pada tanggal 8 Januari 2020 masih proses penyelidikan. Nah, harusnya kalau taat dengan azas legalitas kan tidak butuh
waktu yang panjang dan tidak butuh proses yang melelahkan untuk sekedar untuk mengesampingkan ini saja. Tapi kita nggak tahu apa latar belakangnya kemarin dipaksakan dakwaan itu muncul. Apakah karena ancaman hukumannya maksimal, minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun begitu ya. Sementara suapnya maksimal hanya 5 tahun, harus dicarikan pasal yang lebih berat. Kita nggak tahu persis pertimbangan di belakang itu seperti apa. Dan tuduhan yang kedua, jadi tuduhan OJ itu kan sebenarnya cuma 2. Pertama, perbuatan di 8 Januari 2020. Kemudian yang kedua, perbuatan di 6 Juni 2024. Jadi sekitar lebih dari 4 tahun. 4 tahun. Kemudian. Nah, untuk yang perbuatan yang kedua, Majelis Hakim itu mempertimbangkan satu hal yang sebenarnya sudah sejak awal itu kita sampaikan. Kalau tim PH di pra-peradilan kan sudah menyampaikan sejak awal tuh. Di eksepsi sudah disampaikan. Di eksepsi juga kita sampaikan. Ada satu azas yang sangat penting, yaitu non-self incrimination. Nggak boleh seseorang itu, siapapun orangnya. Kebetulan nih Pak Hasto nih yang jadi terdakwa. Nggak boleh seseorang itu kemudian dia dipersalahkan atas, mungkin dibalik ya, seseorang itu, apa yang dikatakan seseorang, apa yang dilakukan seseorang itu tidak boleh digunakan untuk kemudian menjerat dirinya sendiri. Jadi secara sederhana seperti itu. Dan Majelis Hakim mengatakan perbuatan tanggal 6 Juni 2024 meskipun itu berada di tahap penyidikan, tetapi itu tidak bisa dikenakan pasal 21 karena prinsip yang tadi. Ada bahasa Latinnya yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang intinya adalah prinsip non-self incrimination. Itu kan sudah disampaikan sejak pra-peradilan, sejak eksepsi, sehingga semestinya kalau kita jauh lebih ketat sejak awal, itu gugur sejak awal. Dan kami juga mencatat untuk OJ ini adalah terkait dengan penegasan Majelis Hakim bahwa delik ini adalah delik material. Delik material itu yang paling penting. Ini bukan hanya soal istilah, Gus, tapi soal prinsip. Jangan sampai karena aturan hukum itu gampang ditafsirkan dan kemudian perbuatannya sifatnya umum, tidak spesifik, maka orang-orang yang menurut pikiran penegak hukum itu dianggap menghambat, maka dia dikenakan pasal 21. Apapun perbuatan yang dilakukan orang itu. Kita kan melihat sekarang perkembangannya semakin mengkhawatirkan ya. Ada yang karena pemberitaan di media, kemudian diarahkan ke sana, atau kemudian jadi narasumber, atau jadi ahli, dan yang lain-lain. Karena itulah penegasan dari Majelis Hakim ini, itu penting sekali soal delik material. Majelis Hakim bilang begini, wajib dibuktikan akibat dari perbuatan. Itu yang disebut dengan materialnya. Materi apa yang ini, Bung ya? Maksudnya? Jadi ada 2. Delik formil itu delik yang tidak membutuhkan akibat. Akibat ya. Jadi penekanannya pada akibat, pada kausalitas. Itu yang formil ya. Yang formil. Yang formil. Kalau delik material harus dibuktikan perbuatan tersebut betul-betul berakibat. Terlanggarnya misalnya peraturan di pasal 21 atau peraturan yang lain. Dalam perkara pidana umum yang berat ya, yang pernah terjadi, delik material ini kan diatur di pasal pembunuhan. Jadi yang akibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, dalam tindak pidana korupsi, pasal 21 menurut Majelis Hakim delik material. Artinya apa? Kalau seseorang dituduh melakukan perbuatan A, maka harus dibuktikan perbuatan A itu membuat penyidikannya berhenti akibatnya itu ya. Berakibat penyidikannya berhenti, berakibat penyidikannya terganggu ya. Dia kan ada 3 itu. Satu, mencegah. Kalau mencegah berarti nggak jadi itu dilakukan penyidikan. Yang kedua, merintangi. Penyidikannya mungkin jadi, tapi ada proses yang lebih lambat. Yang ketiga, menggagalkan. Gagal penyidikannya. Jadi sikap Majelis Hakim yang lebih ketat untuk penerapan pasal 21 ini, itu saya pikir itu hal yang positif memang yang perlu kita berikan catatan. Kalau di perkara lain saya nggak tahu Majelis Hakim apakah berani sampai setegas itu, tapi
ini salah satu hal yang mungkin penting juga menjadi edukasi ke depan, bahwa terkait dengan perkara obstruction of justice itu harus ada batasan-batasan yang ketat. Kenapa itu penting? Karena ini lebih ke prinsip keseimbangan. Jangan sampai orang-orang yang tidak melakukan perbuatan terlarang itu ditarik-tarik seolah-olah dia melakukan. Dijadikan pasal karet, takutnya itu yang pasal 21 itu yang paling bahaya. Ya. Kalau sebuah pasal itu bisa ditafsirkan secara sangat leluasa, sangat abstrak, menjadi pasal karet dalam bahasa sehari-hari, maka itu ancaman bagi penegakan hukum yang lebih luas. Siapapun bisa. Jangan-jangan podcast kita ini kalau membahas secara kritis institusi penegak hukum tertentu, penanganan kasus tertentu, ditafsirkan macam-macam. Dikenakan pasal 21. Oh, itu mengganggu konsentrasi misalnya, atau membuat masyarakat berpikir seolah-olah penegakan hukum ini nggak benar segala macam. Penegakan hukum kan tidak menghendaki hal-hal yang sangat powerful dan tanpa kontrol, dan kemudian bisa mendobrak atau merusak keseimbangan perlindungan hak asasi manusia sekaligus di satu sisi dan konsep penegakan hukum di sisi lain. Itulah pentingnya penegasan soal delik material ini. Dan sejujurnya kami untuk dakwaan pertama itu kita perlu apresiasi putusan majelis hakim bahwa Pak Hasto tidak terbukti melakukan, dan putusannya untuk dakwaan pertama Pak Hasto tidak terbukti melakukan obstruction of justice sebagaimana pada dakwaan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tersebut. Gitu kan. Nah, kami pikir kalau konsisten dengan logika-logika itu, dengan bukti-bukti yang digunakan, maka mungkin putusannya akan berbeda untuk pasal suapnya. Bukan seperti yang kemarin. Dakwaan 2 itu. Dakwaan kedua. Makanya di dakwaan kedua ini ada 5 catatan. Kalau untuk dakwaan pertama tadi catatannya ada 4 lah. Ada 4 yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan delik material tadi ya. Delik material, yang kedua prinsip legalitas hanya pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan. Jadi tidak di tahap penyelidikan atau ditarik-tarik di luar itu gitu ya. Dan yang ketiga juga ditegaskan sebenarnya yang belum terjelaskan tadi, ada sejumlah perolehan alat bukti yang tidak sah terkait dengan due process of law. Dan kemudian catatan yang keempat yang tadi saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk suap itu ada 5 catatan dan saya pikir ini cukup fundamental, dan kalau nanti ada upaya hukum lebih lanjut, maka hal ini perlu clear di tahap berikutnya. Contoh paling sederhana begini. Ketika kami baca ulang transkrip gitu ya, kami ini kan membuat transkrip setiap persidangan ya, Gondro. Jadi transkrip verbatim itu kami buat dan kami baca ulang lagi, meskipun putusan kan belum dapat deh. Penasihat hukum belum dapat salinan putusan sampai dengan hari ini, mungkin sedang proses. Kita akan tunggu itu dari pengadilan. Tapi transkrip yang dibacakan dan mengikat itu kan sudah kita dengar bersama-sama. Ketika kami baca secara lebih rinci, secara lebih rigid, kami melihat ada satu kejanggalan di sana. Kejanggalan dalam artian begini. Bukti yang digunakan itu hanya bukti petunjuk. Bukti petunjuk dari komunikasi WA. Oh, ya, yang disampaikan di situ ya. Bukti yang digunakan. Bukti petunjuk ya. Hanya WA. Chat WA maksudnya itu. Hanya chat WA tersebut. Padahal bukti petunjuk itu kan nggak boleh berdiri sendiri. Harus dikonfirmasi kepada orang yang berkomunikasi. Misalnya yang berkomunikasi adalah Saiful Bahri dengan Doni. Itu ada beberapa komunikasinya. Kemudian Pak Hasto ada juga berkomunikasi dengan Saiful Bahri. Kemudian ada Saiful Bahri atau Doni dengan Harun Masiku. Harun Masiku kan nggak bisa dikonfirmasi. Tanya ke Saiful Bahri. Ketika dikonfirmasi di proses persidangan, justru menjadi clear menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa ini, nggak ada itu tuduhan soal ada dana 400 juta yang ditalangi atau diberikan oleh Pak Hasto. Tapi hakim kan mengesampingkan. Hakim bilang, ya karena saksi-saksi ini adalah orang-orang
yang pernah berada secara struktur di bawah Pak Hasto, maka dikatakan saksi ini sulit memberikan keterangan secara bebas. Itu nggak masuk akal. Mereka kan sudah bukan bawahannya Mas Hasto sekarang. Satu sudah bukan bawahan, dan yang kedua mereka disumpah, dan keterangan mereka yang ketiga konsisten dengan yang pengadilan sebelumnya 2020 itu dan kan di ya, putusan 18 dan 28 putusan tahun 2020 itu keterangan mereka digunakan sebagai fakta persidangan. Atau kalaupun keterangan mereka mau dikesampingkan, lalu tinggal bukti apa? Tinggal bukti petunjuk itu chat WA dan petunjuk dan bukti chat WA itu sudah muncul di tahun 2020. Sudah muncul di tahun 2020. Jadi bukan bukti baru yang disebutkan itu ya. Nanti kita masuk ke poin itu. Poin saya yang paling utama adalah bukti-bukti lain itu nggak ada. Nggak ada ya, hanya chat WA. Hanya chat WA. Pertanyaan hukumnya, apakah bisa bukti petunjuk itu berdiri sendiri? Nah, kalau logika ini konsisten dengan pertimbangan dakwaan pertama. Yang pertama, Kalau di dakwaan pertama, bukti chat WA-nya juga ada. Keterangan saksinya juga dianggap ada potensial bias, bias. Hakimnya kesimpulannya apa? Keraguan yang beralasan sehingga dibebaskan dari dakwaan pertama. Nah, kalau dalam konteks dakwaan kedua, kalau logikanya sama antara dakwaan pertama dengan dakwaan kedua, katakanlah nih dikesampingkan nih keterangan saksi-saksi ini, bukankah situasinya sama? Sama. Dan ada satu prinsip dasar lagi, nggak boleh itu mengambil keputusan berdasarkan hanya satu bukti saja. Bukti petunjuk apalagi. Harus berkesesuaian dengan bukti yang lain. Karena aturannya kan jelas. Hakim itu memutus berdasarkan keyakinannya didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti dan yang sah. Dan sekarang itu hanya bukti petunjuk dan itu hanya satu dan bertentangan atau tidak terkonfirmasi dengan saksi-saksi yang lain. Itu yang jadi poin mendasar yang jadi catatan kami pada dakwaan yang kedua ini. Yang kedua Bisakah kalau misalnya dikesampingkan, oke lah kita ikuti logika majelis hakim ya. Ini dikesampingkan. Artinya apa? Hanya satu bukti kan. Dan nggak mungkin bukti ini kemudian dikuatkan atau dikonfrontir dengan ahli, karena ahli nggak bicara soal fakta yang sebenarnya. Ahli hanya menafsirkan situasinya seperti apa. Misalnya ahli bahasa, itu kan nggak relevan digunakan di sini. Itu opsi pertama, kalaupun kita ikuti logika berpikir hakim. Kalau ada alternatif logika yang lain, keterangan saksi ini dilihat satu dengan yang lainnya, kemudian dilihat kesesuaian dengan bukti petunjuk, justru menunjukkan bahwa dana 400 juta itu, satulah soal perintah itu nggak ada dari Pak Hasto. Yang kedua, tidak ada dana talangan 400 juta. Harusnya putusannya tidak seperti kemarin. Tapi kami nggak tahu pertimbangan non hukumnya seperti apa. Yang pasti dari detail pertimbangan hukum tersebut kita melihat ada sejumlah catatan yang krusial. Itu yang pertama, Bung. Yang itu udah gabungan yang beberapa gitu ya. Saya lupa juga 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tadi apa yang bukti baru. Nah, disebut dengan bukti baru itu. Jadi argumentasi majelis hakim mengatakan begini. Ada bukti baru yang muncul di persidangan ini. Kami juga pengen tahu kan mana bukti baru yang disebut majelis hakim. Ternyata kemarin itu yang disebutkan adalah bukti komunikasi WA antara Pak Hasto dengan Saiful Bahri terkait dengan jawaban oke sip. Oke sip kan sudah dijelaskan Pak Hasto ya. Oke sip itu sebenarnya semacam acknowledge aja dan bukan berarti persetujuan. Saiful Bahri juga bilang seperti jawaban basa-basi lah biar memang harus dijawab lah begitu karena beliau kan kalau tidak dijawab dianggap nggak perhatian pada kader apa segala macam. Dan berkesesuaian dengan keterangan Pak Hasto dan keterangannya Saiful Bahri di proses persidangan. Ini disebut bukti baru. Padahal kalau kita cek di putusan 18 dan putusan 28 itu sudah ada. Sudah ada itu ya. Bukan bukti baru. Bukan bukti baru. Lalu kalau nggak ada bukti baru, harusnya
apakah bisa putusannya bertentangan satu dengan yang lainnya? Nah, inilah yang kemudian kami berikan catatan bahwa ada isu soal kepastian hukum di sini. Kepastian hukum itu isu besar, bukan isu kasus per kasus. Karena itulah kepastian hukum itu diatur di konstitusi, di undang-undang dasar kita itu diatur. Soal kepastian hukum yang adil. Nggak bisa dipisah itu. Adil saja nggak cukup, kepastian saja nggak cukup. Kedua-duanya harus ada. Dan prinsip keadilan itu salah satunya ditemukan dari kepastian hukum. Bagaimana kita bicara kepastian hukum kalau putusan yang berkekuatan hukum tetap itu bertentangan satu dengan yang lain? Maksud Bung, putusan nomor 1828 tahun 2020 bertentangan dengan putusan sekarang, yang baru ini. Yang baru gitu ini kan. itu maksudnya ya. Oke, kemarin alasannya yang selalu disampaikan ada bukti baru. Ternyata yang dimunculkan juga bukan bukti baru ya, bukan bukti baru. Bukti yang sudah ada di putusan sebelumnya. Nah, ini kan cukup mendasar ya. Saya pikir yang mestinya membuat kita lebih bisa objektif untuk membaca harusnya seperti apa nih perkara ini. Jadi secara sederhana kurang lebih begitu, Gus. Sebelum saya jadi teringat waktu podcast kita yang pertama ketika Bung Febri membedah dakwaan jaksa KPK yang menyebutkan di situ juga ada inkonsistensi pada dakwaan yang akhirnya menjadi putusan nomor 18 nomor 28 bahwa uang suap itu dari Harun Masiku tiba-tiba di dakwaan yang sekarang dari Hasto Kristianto, dan ternyata juga inkonsistensi itu ditemukan dalam putusan Majelis Hakim yang sekarang kan Bung ya, bertentangan dengan nomor 18 dan nomor 28 itu. Nah, kembali saya ada pertanyaan itu. Jadi kalau obstruction of justice sudah tidak terbukti bahwa itu sebenarnya ancamannya sangat tinggi sampai 12 tahun. Nah, tadi Bung juga menyebut kalau korupsi itu 5 tahun ancaman. Kalau yang pasal 5 ya. Minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Saya mau membandingkan ini dengan putusan nomor 18, yaitu waktu itu kan Saiful Bahri. Dia kan dituduh memberikan suap. Nah, sekarang Sekjen kan juga dituduh memberikan suap. Saiful Bahri divonis 20 bulan. Nah, ini Sekjen divonis 3,5 tahun. Apa nggak ketinggian untuk yang kalau kita mau menerima bahwa benar dia itu memberikan suap, tapi kok perbedaannya gimana itu? Ya, itu yang luput tampaknya diperhatikan. Katakanlah Majelis Hakim meyakini ini terbukti begitu ya, terbukti ada peran Pak Hasto di sana. Mestinya tetap dilihat koherensi, keseimbangan, dan proporsi antara berbagai pihak yang dikenakan dalam perkara ini. Kalau bicara soal pasal 5 dalam konteks pemberian, tuduhan pemberian suap, itu yang dikenakan kan sebelumnya ada Saiful Bahri, Harun Masiku. Harun Masiku kan belum ada ya. Kalau yang penerima suap itu Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio gitu kan. Kalau Doni, setahu saya dia pemberi juga, tapi belum diproses. Belum diproses ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Saiful Bahri, mestinya kalaupun terbukti itu setidaknya sama atau harusnya lebih rendah. Lebih rendah. Kenapa? Karena kemarin tuh kami munculkan di proses persidangan dan juga di nota pembelaan yang paling banyak dapat uang itu Saiful Bahri. Satu. Jadi bahkan dia lebih banyak dapat uangnya dibanding Wahyu Setiawan. Artinya yang paling diuntungkan dalam perkara ini secara finansial itu adalah Saiful Bahri. Kalau Harun Masiku kan keuntungannya beda ya, keuntungan posisi politik atau jabatan yang diharapkan dia akan dapatkan. Kalau Saiful Bahri secara finansial dia dapat bagian yang paling besar, bahkan lebih besar daripada pejabat yang disuap, itulah kurang lebih gitu kan. Nah, sementara Pak Hasto tuduhannya adalah menalangi 400 juta. Kalau benar menalangi, berarti kan rugi Pak Hasto. Harus ngeluarin uang, tidak punya kepentingan apa-apa. Sementara Saiful Bahri, dia yang mengakui, dia yang meng-create semua skenario suap ke KPU ini. Dia yang mendapatkan keuntungan paling banyak. Nah, harusnya dengan logika proporsional,
Mestinya itu juga jadi pertimbangan. Justru jomplang kan antara 20 bulan dengan 3,5 tahun. Iya. Apakah karena Pak Hasto adalah sekjen partai besar? Harusnya kan bukan itu poinnya, tapi perbuatan yang dilakukan. Itu kalaupun kalaupun kita berdiri pada standing posisi majelis hakim itu. Meskipun kita yakin dua isu utama yang dituduhkan dalam suap itu justru tidak terbukti. Satu, tuduhannya adalah Pak Hasto memerintahkan Saiful Bahri, Doni, dan kemudian Tio begitu untuk menyuap ke KPU dalam pengurusan ini. Itu nggak terbukti. Nggak ada bukti sama sekali soal itu. Bahkan Saiful Bahri bilang chat WA soal itu nggak ada sama sekali. Keterangan saksi-saksi mengatakan justru Saiful Bahri mengakui bahwa dia yang meng-create itu. Dia yang bikin skenario suap tersebut. Perintah Pak Hasto sekali saja ke Doni pada saat itu yang dia hadir secara langsung bahwa itu adalah terkait dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Apa salahnya menyuruh anggota atau anak buah melaksanakan putusan Mahkamah Agung? Justru KPU yang wajib sebenarnya melaksanakan sejak awal seperti itu. Itu nggak terbukti. Kemudian soal dana talangan 400. Dana talangan 400 itu yang diambil adalah komunikasi antara Doni dengan Saiful Bahri. Jadi pada saat itu Doni WA Saiful. Ini ada uang dari sekjen. Kan bahasa Doni begitu kan. Pas di sidang ditanya, itu apa benar Pak Sekjen kasih uang ke Anda gitu kan? Enggak. Pak Sekjen nggak pernah kasih uang ke saya yang 400 tersebut. Itu clear sekali tuh Doni bilang. Kan kita wajar nanya. Terus kenapa Anda kemudian chat WA ke Saiful bilang ini uang dari Sekjen gitu ya? Ya biar Saiful cepat saja datang, untuk gitu kan. datang. Karena kalau nggak dibilang begitu dia bisa entah kapan datangnya. Biar cepat datang. Terus uangnya dari siapa? Uangnya dari Kusnadi. Yang diterima dari Kusnadi apa sebenarnya? Yang diterima Kusnadi adalah tas hitam tas hitam, ingat saya, tas ransel begitu. Diperiksa dong Kusnadi. Ketika Kusnadi diperiksa, Kusnadi bilang apa? Saya terima tas ransel pada saat itu. Dari siapa? Dari Harun Masiku. Apakah pernah Anda terima tas ransel itu dari Pak Hasto? Enggak pernah. Itu dari Harun Masiku. Harun Masiku yang datang mengantarkan. Kemudian saya berikan ke Doni. Doni berpikir karena Kusnadi ini staf kesekretariatan yang mungkin beberapa kali dia lihat dampingi Pak Hasto, dipikirlah itu seolah-olah uang dari Pak Hasto. Dan dia klaimlah itu untuk manggil Saiful Bahri. Posisi Pak Hasto di mana di sini? Nggak ada. Maka dicarilah chat yang seolah-olah ada hubungan. Ada Pak Hasto berkomunikasi dengan Saiful Bahri, bukan tentang ini, tapi tentang dana penghijauan yang betul-betul dilakukan di DPP. Nah, ini salah satu bentuk ada kekeliruan penafsiran menurut kami, seolah-olah satu dengan lainnya terhubung bukti-bukti tersebut. Padahal ada pengelompokan yang harusnya berbeda. Nah, secara clear kami melihat sumber dana 400 juta kalau dari fakta persidangan itu yang mengetahui adalah Kusnadi, Doni Tri Istiqomah, dan Saiful Bahri. Ketika Saiful Bahri kita tanya di proses persidangan, Anda tahu dari mana itu uang disebut seolah-olah dari Pak Hasto? Karena dikasih tahu Doni. Sementara Doni ngasih tahu biar Saiful cepat datang. Dan asumsi Doni karena uang itu dari Kusnadi. Nggak pernah ada sama sekali bukti Pak Hasto yang ngasih uang atau nalangin uang tersebut. Kemudian Saiful Bahri komunikasi lagi sama Harun Masiku. Seolah-olah dia klaim bahwa ini ada talangan dari Pak Sekjen, sisanya Harun Masiku gitu kan. Komunikasi ini nggak tahu nih, nggak ada satupun fakta sidang ini sampai ke telinga ke Pak Hasto pada saat itu. Gitu kan. Dan dana 400 juta itu kan bertentangan. Kalau kita baca putusan nomor 8, nomor 18, kan ada dua dana untuk suap.
pertama kan 750 juta, bukan 400 juta. Yang kedua 850 juta. Itu yang putusan nomor 18, nomor 28. Tapi kan sekarang kok tiba-tiba jadi 400 juta itu. Ya itu yang nggak konsisten Nggak juga. konsisten, ya. Kan kalau dananya mungkin ya, kalau dananya 750, berarti nggak cocok sama chat penghijauan tadi. Atik gatuk. Nah, cocologinya nggak cocok gitu kan. Makanya berubah jadi 400. Ini juga penting untuk diingatkan kembali nanti bahwa pemberian pertama itu sebenarnya 750, pemberian kedua 850. Dan polanya kan mirip. Kenapa saya bilang polanya mirip? Di persidangan itu muncul begini. Kusnadi nyerahin ke Doni. Di pemberian pertama, yang Kusnadi terima dari Harun Masiku. Di pemberian kedua, lokasinya berbeda ya. Satu di, seingat saya di DPP ya pada saat itu. Yang kedua di Rumah Aspirasi. Rumah Aspirasi. Tapi sama, Harun Masiku ngasih ke Kusnadi 850 dalam koper ya. Kemudian Kusnadi memberikan kepada orangnya Saiful Bahri, Gary, yang juga bersaksi juga di dan dia juga menjelaskan itu dia terima dari Kusnadi. Polanya kan sama. Kusnadi ke Doni, Kusnadi ke orangnya Saiful Bahri atau Gary. Dan kemudian Kusnadi muncul juga di sidang dikasih uang rokok ya berapa 300.000 atau berapa begitu ya oleh Saiful Bahri dan Doni. Jadi kalau dilihat dari pola ini mestinya clear bahwa uang itu betul-betul dari Harun Masiku. Dan kesaksian Kusnadi juga kalau baca di putusan yang sebelumnya, Bung itu ya, kan udah disebut ketika bertemu dengan Doni ketika menyerahkan tas ransel itu menyebutkan ini ada titipan dari Pak Harun. Itu kan udah konsisten sebenarnya kesaksian itu ya. Diubah kemudian saya nggak tahu buktinya apa. Nggak ketemu juga di fakta persidangan. Seolah-olah Kusnadi bilang ke Doni, ini uang dari Pak Sekjen. Nggak ada satu bukti pun terkait dengan hal itu. Nah pertanyaannya, kita mau menghukum orang tanpa dasar bukti yang kuat? Atau seperti apa? Hanya kita sedang berdasarkan cat lah ya, hanya bukti cat. Satu bukti. Satu bukti cat. Memang tampaknya seolah-olah itu dikaitkan dengan keterangan ahli dan yang lain-lain. Tapi bukti fundamental yang digunakan itu hanya satu. Dan nggak boleh itu berdiri sendiri. Nanti kami tentu akan baca lebih detail di putusan pengadilannya. Yang kita harap dalam waktu dekat sudah bisa ada, tersedia begitu. Nah ini makanya kami selalu menyebutnya di satu perkara ini kita sedang melakukan pendampingan hukum secara detail, tetapi ada kepentingan yang jauh lebih besar nih terkait bagaimana penegakan hukum ke depan di Indonesia. Kan bahaya sekali kalau orang bisa ditarget, dicari-carikan pendukung buktinya, dikait-kaitkan buktinya dengan cocoklogi, pasalnya ditafsirkan sedemikian rupa. Orang bisa ditarget apakah karena kepentingan politik, karena kepentingan bisnis, karena kepentingan karir, atau latar belakang dan hukum yang lainnya. Itu tragedi bagi penegakan hukum kita kalau itu dilakukan terus-menerus. Jadi kita melihat, kalau saya melihat pribadi Bung ya, ini kan vonis kemarin itu seperti kata Bung juga, ini inkonsisten. Bahasa saya itu alhamdulillah dan innalillah. Alhamdulillah dakwaan pertama tidak diterima dan itu bagus, dibebaskan. Tapi yang kedua ini hanya berdasarkan satu bukti petunjuk saja. Nah, kalau menurut Bung Febri ketika vonis ini tampak inkonsisten, kira-kira ini ada apa itu di situ, Bung? Apalagi dengan angka vonis yang 3,5 tahun, kalau itu hanya untuk perkara suapnya yang dituduhkan gitu. Pasti ada persoalan di luar persoalan hukum ini. Ada persoalan di luar hukum. Di luar persoalan hukum ini. Karena kalau kita betul-betul melihat dari kacamata hukum, kalau saya kan dari awal memang saya ingin fokus di aspek isu hukumnya ya. Tetapi memang banyak kejanggalan yang terjadi, banyak isu yang fundamental yang terjadi dalam kekeliruan fundamental begitulah yang terjadi dalam penanganan perkara ini. Artinya memang ada satu persoalan yang lain yang mungkin lebih tepat dibaca oleh teman-teman di isu yang lain ya.
Tapi gejala itu terlihat memang. Mulai dari proses yang bahkan hakim mengakui loh, proses pengambilan alat bukti itu melanggar hukum acara, melanggar prinsip due process of law. Ya. Ini bukan sekedar soal kalimat due process of law saja, tapi ini soal bagaimana proses hukum itu, hukum acara itu, dia bisa sekaligus melakukan dua hal. Satu, membatasi potensi kesewenang-wenangan penegak hukum. Yang kedua, sekaligus dia bisa memberikan perlindungan hak azazi manusia pada orang-orang yang dituduh. Orang yang dituduh itu kan berarti dia belum tentu bersalah kan? Bisa saja dia tidak bersalah, bisa saja dia bersalah tapi porsi kesalahannya segini, tuduhannya segini, begitu ya. Kita nggak tahu. Makanya due process of law itu menjadi kunci yang betul-betul harus dijaga. Kita nggak bisa lagi bilang demi penegakan hukum, demi pemberantasan korupsi maka kita langgar semua aturan hukum. Nggak boleh seperti itu. Oke, Bung Febri, terima kasih banyak atas 9 catatan tadi ya. 9 tambah saya udah ada 4 untuk yang dakwaan pertama, ada 5 untuk dakwaan yang kedua. Terima kasih banyak atas pencerahan terkait dengan vonis Pak Sekjen. Dan untuk langkah-langkah hukum selanjutnya silakan tetap mengikuti untuk kelanjutan dari kasus ini. Demikian saya undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.